Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada pertemuan sesi keempat ini saya akan membahas terkait sama routing yang paling sederhana ya di dalam paket reset versi 7.2.2. Nah, topologi yang akan saya buat adalah seperti yang ada di gambar ini ya, terdiri dari dua buah hub. Di sini ada satu hub dan satu hub ya. Terus di tengahnya ini nanti akan diberikan sebuah router seri 2911 ya. Terus yang di samping kanan itu ada 3 buah PC yang berhubung dengan hub, dan di samping kiri ada 3 buah PC juga. Nah, dikarenakan di jaringan kanan dan jaringan kiri mempunyai network address yang berbeda ya, artinya yang jaringan kanan itu mempunyai network address 192.168.1.0 dan di samping kiri 192.168.100.0. Nah, kalau mempunyai network address seperti ini, kalau kita tidak memakai yang namanya router di tengahnya, maka jaringan ini tidak akan terkoneksi ya, dikarenakan dia berbeda network address. Yang belum paham terkait network address bisa dilihat di perkuliahan saya tentang layer network, bisa diklik di linknya, ada di atas, pojok di atas. Nah, oke, seperti ini yang akan kita buat topologi di dalam pertemuan kali ini. Langsung saja kita buka paket resetnya ya. Ini tempat saya sudah kebuka. Kita membuat sebuah topologi yang sama persis seperti tadi ya. Masuk di end device ya, klik PC ya, PC nya ada 6 ya, 0 1 2 3 ya, 3 samping sini ya. Selanjutnya sampai ada 6 buah PC itu ya, 6 buah PC. Terus masing-masing PC terhubung dengan sebuah perangkat network device. Saya masih memakai hub ya di sini ya, belum memakai switch seperti ini ya. Terus yang kedua hub seperti ini, dan di tengah-tengahnya dikasih sebuah perangkat network device, perangkat router ya. Perangkat router ini adalah perangkat yang masuk di dalam layer 3 ya. Saya memakai seri yang 2911 seperti ini ya, perangkat router 2911 ya. Terus saya akan koneksikan ya masing-masing PC dengan hub ya, masing-masing PC dengan hub, kemudian hubnya saya koneksikan dengan sebuah router ya. Boleh pakai yang otomatis ini, boleh, biar lebih gampang, lebih cepat ya. Terus ini kita hubungkan seperti ini, yang ini juga kita hubungkan, yang ini juga kita hubungkan, yang ini juga kita hubungkan. Terus yang hub juga kita hubungkan dengan router, artinya dengan router seperti ini ya. Kita rapikan biar rapi ya, biar rapi, rapikan seperti ini. Setelah rapi semuanya ya, saya akan buat dokumentasinya terlebih dahulu biar kita gampang di dalam melakukan konfigurasi. Yang pertama ini saya kasih kotak ya, saya kasih kotak di sini untuk menandakan ini network address yang pertama. Yang di sini juga saya kasih kotak seperti ini. Ini untuk menandakan network address yang kedua. Ini rupanya kurang gede ya, kita lebarkan deh. Nah,
saya geser ke sini, saya geser ke atas. Oke, saya kira cukup ya seperti ini ya. Terus selanjutnya kita berikan dokumentasi terkait IP address-nya ya. Ini saya tulis seperti ini di sini ya. Jadi IP address yang di sebelah sini adalah 192.168.1.0/24. Terus saya penulisnya seperti ini. Jadi kalau saya mempunyai network address 192.168.1.0, itu artinya IP host yang dapat dipakai adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254 ya. Nah, ini kesepakatan biasanya kecenderungannya IP 254, IP yang terakhir itu dipakai sebagai gateway-nya, ditanam di routernya seperti itu. Nah, IP 1 sampai dengan 253 itu bisa dipakai di PC-nya di sini. Oke ya, seperti itu. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini ya, biar gampang membacanya. 1 sampai dengan 253 itu bisa dipakai di PC yang di sini, karena kebetulan kita pakai hanya 3 saja ya. Nah, nanti boleh dipakai sembarang, pokoknya dari 1 sampai 253. Terus yang samping kanan sebagai gateway-nya ya, itu saya beri 254. Nah, artinya 254 itu posisi IP-nya ada di routernya di sini, bukan di hub-nya ya. Hub tidak punya IP address. Oke ya, paham ya di situ. Terus yang di samping kiri ya, 192.168.100/24 seperti ini ya, sama kayak tadi ya. Berarti ini routernya 254 ya. Terus komputernya ini mempunyai IP diantaranya 1 sampai dengan 253. Saya buat seperti ini biar memudahkan dokumentasi. Saya rapikan kan seperti ini. Oke ya. Nah, paham ya sampai sini. Nah, selanjutnya karena sekarang kita memakai perangkat yang namanya router ya, kalau kemarin kita di pertemuan kedua kita melakukan setting IP address ya, itu hanya kita ngisi IP address-nya saja ya di PC-nya. Nah, sekarang karena kita perlu menyeberang ya, perlu melewati router seperti itu ya, makanya nanti di PC-nya ini perlu yang namanya apa? Gateway. Nah, gateway-nya itu apa? Gateway-nya itu adalah IP dari router yang terkoneksi di jaringannya. Nah, misalkan seperti ini. Berarti IP-nya ini ya, dari masing-masing PC ini nanti kita setting IP-nya 192.168.1.1 misalkan kayak gitu ya. Dia mempunyai gateway-nya adalah 192.168.254. 254 itu ada di mana? Ada di IP interface gigabit 00, ada di sini, ada di routernya. Nanti kita setting bagaimana cara melakukan konfigurasi di routernya seperti itu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Kita akan mencoba men-setting di PC-nya dulu ya. Mulai dari sini ya, silakan diklik seperti itu ya. Masuk ke desktop ya. Saya tidak menyarankan dari sini ya. Saya menyarankan dari command prompt di sini ya. Oke, seperti ini ya. Terus tinggal kita ketikkan IP address ya. Bukan IP address, saya tanya kalau lupa seperti ini ya. IP config ternyata ya. IP config ya, 192.168.1.1 ya. Net masknya adalah 255.255.255.0. Nah, terus yang terakhir adalah gateway-nya. Gateway-nya berarti 192.168.1.254. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Saya enter. Baik, ini satu sudah selesai. Yang PC 2 sama prosesnya ya. IP
config ya 192.168.1.2, 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.254 seperti ini. Yang PC2 sama ya, desktop ya, command prompt IP config 192.168.1.3 ya, 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.254 seperti ini. Selesai. Yang di sebelah sini ya, kita coba uji coba koneksi ya, dari PC2 ke PC1. Coba ping 192.168.1.2, dia reply ya, terus 1.1 dia reply, 1.254. nah dia belum reply karena kita belum melakukan konfigurasi di sisi routernya ya. Ini masih merah ya, seperti ini ya. Oke, ini saya cancel dulu. Kita lakukan konfigurasi di routernya ya, sini ya, sini. Jadi masuknya ke, tinggal diklik saja routernya, pastikan dia posisinya nyala ya. Kalau kita lihat routernya, router 2911 itu seperti ini ya, wujudnya seperti ini. Kita masuk ke CLI nya ya. Kalau muncul dialog seperti ini, di no saja ya. Terus masih ingat, kalau untuk masuk ke mode exec kita pakai perintah yang namanya apa? Enable ya, enable. Kalau masih belum paham, silahkan dilihat di video saya di Crash 4 ya, komen EOS Cisco. Silahkan bisa dilihat, diklik di atas ya. Ini saya enable seperti ini ya. Terus untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke menu konfigurasi global seperti itu ya, configuration terminal seperti ini. Kalau sudah, yang akan kita setting adalah interface di gigabit 00 ya. Jadi kita perlu masuk di gigabit 00. Setelah dari menu configuration seperti ini, berarti kita masuk di interface ya, gigabit ethernet 00 seperti ini ya, 00 yang kita setting karena yang ada di 00 ini. Oke, nah dia akan muncul seperti ini ya, config if seperti ini. Ini artinya adalah kita sekarang pada menu configuration interface yang ada di sini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan up dulu ya, kita upkan apa namanya interface-nya, karena secara default ya, secara default di dalam router interface itu di shutdown seperti itu. Saya ulangi lagi, secara default di dalam router Cisco, interface Cisco itu dalam keadaan shutdown, makanya kita harus menyalakannya dulu. Untuk menyalakan, kita menggunakan perintah yang namanya no shutdown seperti ini. Nah, ya, no shutdown. Ini masih warna merah. Ini masih warna merah. Ketika di no shutdown, nanti dia akan berwarna hijau karena dia aktif. Nah, seperti ini ya. Dia sudah berubah nih ya. Dia warnanya hijau sekarang ya. Artinya dia sudah siap. Nah, baru setelah itu kita coba setting IP address-nya ya. IP address-nya berarti berapa ini? 192.168.1.254 ya, IP address ya. IP address salah. IP, saya kok lupa address, benar sini ya, IP spasi address ya. Perintahnya adalah IP spasi address ya, 192.168.1.254 seperti ini, dilanjutkan dengan subnetnya ya. Subnetnya adalah 0, 255.255.255.0. Oke, seperti ini. Ini artinya menandakan sudah dikonfigurasi untuk di interface gigabit 00 nya. Jangan lupa kalau sudah
seperti ini disimpan dengan menggunakan do write memory. Nah seperti ini. Nah ini supaya dia tersimpan. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita lakukan cek dari PC. Kita coba ping ya, 192.168.1.254. Nah sekarang sudah reply ya, jadi gateway-nya itu sekarang sudah berfungsi. Kalau yang tadi kita belum setting, belum kita nyalakan, dia belum berfungsi. Oke ya, clear. Di jaringan kanan sekarang sudah selesai ya, tinggal di jaringan yang sebelah kiri. Kita coba dari PC3 sama seperti tadi ya. Ini saya geser dulu biar gampang seperti ini ya. Saya geser masuk di PC3 seperti ini ya, masuk ke desktop, command prompt sama IP config ya, 192.168. jaringan sini adalah 100 ya, 101.255.255.255.0, terus diisi gateway-nya 192.168.100.254 seperti itu ya, gateway-nya seperti ini. Sama yang kedua juga sama, yang PC4 sama ya, IP config 192.168.1.255.255.255.0, 192.168.100, sorry ini salah ya, 100.254 seperti ini. Oke, setelahnya itu PC yang terakhir, yang PC5 ya, desktop IP config 192.168.1.255.255.255.0 ya, dengan gateway 192.168.100.254 seperti ini ya. Saya coba uji koneksi ke sub PC yang lain, 192.168.100.2, dia reply, 101 dia reply. Oke ya, jadi ini sudah selesai. Nah tinggal gateway-nya belum kita setting, masuk lagi ke routernya di sini ya. Kalau tadi kita masuk di konfigurasinya adalah di gigabit 00, sekarang kita coba exit ya, karena kita akan berubah ya. Interface-nya kita ganti ya, interface gigabit Ethernet 01 seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah ini sekarang kita berubah di interface gigabit 01. Kalau yang tadi kita nyeting di sini adalah di interface gigabit 0.0. Nah untuk keluar ke mode global konfigurasi, kita bisa melakukan dengan perintah yang namanya exit seperti itu ya. Artinya kita keluar ke mode atasnya, setelah itu kita masuk lagi ke interface gigabit 01 seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketikkan IP address-nya ya, 192.168.100.254 ya, 255.255.255.0 seperti ini. Terus oh ya, belum kita nyalakan ya dengan perintah no shutdown seperti ini. Nah sekarang posisinya sudah nyala ya. Jangan lupa terakhir dengan do write memory ya. Untuk melihat IP yang sudah masuk, kita bisa lakukan exit, kita keluar ke mode exit ya, so IP address, so IP interface, sorry ya, so IP interface seperti ini ya. Ini atau kita tambah lagi dengan perintah brief ya, so IP interface brief seperti ini. Nah kalau seperti ini kita kelihatan ya, saya besarkan ya. Dengan perintah show IP interface brief kita bisa melihat semua konfigurasi IP address yang sudah masuk ya. Gigabit 00 itu IP-nya 192.168.1.254, gigabit 01 IP-nya 192.168.100.254 seperti itu. Perintahnya adalah show IP interface brief. Kalau show IP interface saja yang akan ditampilkan seperti ini ya, kita kesusahan untuk membacanya ya.
Jadi kalau show IP interface brief itu dia akan menampilkan perintah yang akan menampilkan konfigurasi IP address yang sudah kita masukkan. Kalau sudah seperti ini artinya sudah beres. Kita sekarang bisa melakukan ping ke berbeda network address ya. Misalkan ke 1254 beres ya. Ke 102.54 IP router sebelahnya. Nah, sekarang bisa. Nah, kita bisa melakukan ping ke PC1 ya, ke PC5 ya. Berarti ping 192.168.100.3. Nah, sorry. Nah, nih perlu proses ya, perlu proses. Jadi dengan ini ya, pertama kali dia butuh koneksi karena ini simulasi, nggak apa-apa. Nah, ini sudah reply sekarang, sudah bisa, yang tadinya tidak bisa. Terus untuk memonitor jalurnya lewat mana, kita bisa menggunakan perintah yang namanya trace ya, tracer ya, sorry untuk saya lupa tanda-tandanya seperti ini ya, tracer benar, tracer 192.168.100.3 seperti ini. Nah, dia bisa melihat jalurnya. Jadi jalurnya mana ini? Jalurnya adalah dari PC1 dia akan menuju ke 192.168.1.254. Jadi jalurnya dari sini dia lari ke sini ya. Terus dari sini dia lari ke 100.3 seperti ini. Itu kalau kita melakukan PC1 ke PC5. Nah, sekarang coba saya dari PC3 mencoba ke PC0 ya. Ini berarti saya cek dulu ipconfig ya, perintahnya ipconfig itu melihat IP dirinya sendiri ya, 100.1 ya. Berarti nanti dia harus larinya itu dari sini lari ke gateway, dari gateway lari ke tujuan ya. Jadi ping 192.168.1.1 ya. Nah, dia reply. Kita coba trace hasilnya 192.168.1.1. Nah, jalurnya adalah dari PC3 menuju ke gateway, dari gateway menuju ke PC tujuan. Oke ya, saya kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ini adalah konsep routing yang masih sederhana. Jadi routing itu adalah dia itu akan menunjukkan jalurnya kemana. Misalkan saya dari PC0 mau ke PC5, berarti dia akan menuju ke gateway-nya. Setelah dari gateway-nya diarahkan ke tujuannya. Seperti itu ya. Ini masih sederhana. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba routernya dengan 2 router, 3 router, dan 4 router, dan seterusnya. Itu akan case-nya akan berbeda-beda. Oke, saya kira seperti ini dulu pertemuan di sesi kelima ini. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.